lagi sama Kak Jawi di sini nih. Nah, kita mau cek dulu nih semangatnya. Cek sound dulu ya kita. Oke. Mana semangatmu? Semangatmu! Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16-24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah,
dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tetap semangat? Pasti Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Mungkin sebagian dari adik-adik sudah mengadakan pembelajaran tatap muka. Yuk pesen ya, tetap selalu mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, biar terhindar dari virus corona. Dan tetap hati-hati. Dan bagi adik-adik yang mungkin masih belajar secara online, harus juga tetap semangat, rajin, dan juga Bu Yayu pesen adik-adik biasanya kalau mau tidur berdoa titip doa, mintakan kepada Tuhan agar virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Dan adik-adik bisa kembali bersekolah minggu di tiap minggunya, bisa ketemu dengan ibu guru, bisa bermain dengan teman-teman. Baik adik-adik, tadi sudah membaca Alkitab? Ya, tadi diambil dari kitab apa ya? Dari Perjanjian Baru di kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-24. Bu Yayu akan membacakan dua ayat saja untuk jadi dasar kita pembelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Bu Yayu ambil dari, sebentar pakai kacamata dulu ya Dik. 1 Yohanes 3 akan saya baca ulang lagi yang ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu tadi firman Tuhan ya adik-adik, bahwa kita diminta untuk mengasihi saudara-saudara kita bukan hanya dengan lidah saja, bukan hanya dengan berkata-kata saja, tetapi harus dengan tindakan di dalam kebenaran. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita sedang menderita, kita bukan hanya bilang, aduh kasihan yo, itu teman kita menderita, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kalau ada teman kita yang kelaparan, kita bilang kasihan ya, kok nggak bisa makan, tapi kita cuma diem saja. Tuhan menghendaki supaya kita, adik-adik dan Bu Yayu, kalau melihat teman-teman kita membutuhkan pertolongan, bukan hanya kita merasa kasihan saja dengan mulut kita, dengan lidah kita. Tapi dalam firman ini, Tuhan menghendaki supaya kita semua juga melakukannya dengan perbuatan. Jadi misalnya kalau ada teman-teman kita yang sakit misalnya, kita berusaha untuk menengoknya. Lah, itu kan perbuatan. Kita mendoakan mereka supaya cepat sembuh. Lah,
Itu juga dengan perbuatan kan Dek. Kalau ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, misalnya tidak punya makanan atau kelaparan, kita yang berlebih bisa memberikannya. Kita bisa berbagi dengan teman-teman kita. Kalau ada teman-teman kita yang mungkin baru sakit, seperti yang tadi Bu Ayu bilang, kita doakan, kita tengok. Kalau membutuhkan sesuatu, kita punya, kita memberikan. Itulah sifat atau perbuatan yang harus dilakukan oleh kita semua. Tapi tadi kita melakukannya pun harus di dalam kebenaran. Apa ada tuh Bu Yayu kita melakukan mengasihi teman-teman kita tidak dalam kebenaran? Ada. Kita mengasihi tapi tidak ikhlas. Kita memberi tapi tidak ikhlas karena terpaksa. Nah, itu tidak dalam kebenaran. Misalnya kita memberi orang, ada pengemis yang lewat, kemudian kita memberi dengan kita memberikan uangnya duncake. Nah, itu kan tidak sopan adik-adik. Tidak dalam, kita memberi benar, tetapi tidak dalam kebenaran. Kita harus murah hati kepada teman-teman kita, teman-teman di sekeliling kita. Kita harus membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau kita membantu, bukan hanya yang dibantu saja yang senang, tapi kita juga yang membantu juga ikut senang. Bu Ayu punya cerita yang mungkin menjadi gambaran atau ilustrasi supaya kita bisa dapat berbuat baik, kita bermurah hati. Ceritanya begini, ada suatu perkampungan yang padat penduduknya. Di situ ada satu keluarga namanya Bu Mirna, mempunyai 5 orang anak. Kebetulan keluarga Bu Mirna ini keluarga yang tidak berkecukupan. Bu Mirna dalam mencukupi kebutuhan anak-anaknya harus bekerja keras, banting tulang untuk dapat memperoleh hasil menghidupi kelima anaknya. Kadang-kadang dapat uang, tapi kadang-kadang juga tidak dapat uang. Jadi kadang-kadang anak-anak mereka dan Bu Mirna bisa makan 3 kali sehari. Tapi suatu saat hanya bisa makan 1 hari sekali saja. Kadang kalau tidak mendapat uang, anak-anak mereka bahkan tidak bisa makan. Akhirnya anak-anak mereka kelaparan. Situasi atau kondisi ini terus berjalan. Tetapi ada satu orang pemuda atau yang disebut pemudi, namanya Mbak Mira. Dia rumahnya dekat dengan Bu Mirna ini tadi. Setiap saat Mbak Mira ini memperhatikan kehidupan keluarga Bu Mirna dengan 5 anaknya. Timbullah rasa belas kasihan. Seperti tadi, bukan hanya melalui mulut dan lidahnya saja, tapi Mbak Mira ini bertindak, melakukannya dengan berbuat baik kepada keluarga Bu Mirna ini. Dia tahu pada waktu itu anak-anak Bu Mirna belum makan karena Bu Mirna belum mendapatkan hasil untuk dapat membeli makanan bagi kelima anaknya. Akhirnya Mbak Mira ini membawa makanan ke tempatnya Bu Mirna. Iya, membawa beberapa bungkus makanan, kemudian dikasihkan sama Bu Mirna. Ibu, ini ada rezeki, ini ada makanan, mungkin bisa berguna bagi keluarga ibu. Kemudian Bu Mirna, terima kasih sekali Mbak Mira. Ternyata masih ada orang yang bisa menolong saya, yang mengerti keadaan saya, yang membantu saya dan anak-anak saya.
Kemudian bungkusan makanan itu dikasihkan ke Bu Mirna oleh Mbak Mira. Tetapi aneh, Mbak Mira melihatnya, loh kok bungkusan itu tidak langsung diberikan kepada anak-anaknya. Tapi bungkusan makanan itu ternyata dibagi dua. Sebagian diletakkan di meja tempatnya Bu Mirna, kemudian sebagian lagi dimasukkan tas lagi. Terus Bu Mirna keluar dari rumahnya menuju ke belakang rumah Bu Mirna. Mbak Mira bingung, loh kok makanannya dibawa ke belakang, kemana ya? Kemudian Mbak Mira, coba saya tunggu dulu sampai Bu Mirna pulang. Dari mana ya Bu Mirna ya? Setelah itu, setelah dari belakang, Bu Mirna pulang kembali dan sudah tidak membawa bungkusan tadi, adik-adik. Kemudian Mbak Mira bingung, loh tadi dibawa kemana ya makanannya? Kemudian Mbak Mira tanya sama Bu Mirna, Bu Mirna maaf saya mau tanya, tadi makanannya yang sebagian yang saya kasih tadi kok dibawa ke belakang, kemana ya Bu? Oh itu loh Mbak Mira, di belakang rumah saya itu ada juga rumah satu keluarga juga seperti saya keadaannya. Kadang anak-anaknya kelaparan seperti anak-anak saya. Lah ini tadi kan saya dapat rezeki dari Mbak Mira. Kasihan, makanya saya bagi dengan keluarga yang juga membutuhkan di belakang rumah saya. Walaupun saya kekurangan Mbak Mira, tapi juga saya masih mengingat saudara-saudara saya, tetangga saya yang juga kekurangan. Waduh, Mbak Mira sangat terharu. Ya ampun, Bu Mirna ini begitu baiknya, begitu bermurah hati di tengah kekurangannya. Dia mendapatkan rezeki dari orang lain, masih mengingat juga saudara-saudaranya atau tetangganya yang kekurangan. Adik-adik, dari cerita atau ilustrasi ini tadi menggambarkan bahwa Bu Mirna ini orang yang sangat murah hati. Di tengah kekurangannya pun dia masih bisa berbagi. Dia tidak berlebih, kadang dia kelaparan, tetapi dia tidak egois adik-adik. Tidak mementingkan diri sendiri. Dia mendapatkan rezeki dari orang lain, tidak untuk dirinya sendiri, dia bagi supaya orang yang kekurangan juga bisa menikmati makanannya itu. Jadi adik-adik, Bu Mirna ini sangat murah hati. Di tengah kekurangannya dia bisa berbagi. Ini pelajaran buat kita semua adik-adik. Kalau kita mau murah hati, kita mau memberi, jangan nunggu dulu kita kaya dulu, punya banyak dulu. Kalau kita sudah banyak baru memberi, wong iki mok sithik mosok tak keke. Tidak seperti itu. Jadi adik-adik, dari firman ini kita diberi pelajaran bahwa kita hidup harus murah hati. Harus peduli kepada teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Bukan hanya dengan mulut dan lidah kita saja, tapi harus dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, dan di dalam kebenaran. Ya, yang penting itu ya adik-adik. Kita memberi tapi tidak ikhlas. Kita memberi dengan bersungut-sungut. Tidak menjadikan berkat bagi kita. Jadi kalau kita mau memberi, mau membantu, kita ikhlas, yang diberi senang, kita pun juga senang. Dan memberi bukan harus kita lebih banyak dulu, kita harus kaya dulu, kita harus punya macam-macam dulu, tapi di tengah kekurangan kita pun kita bisa memberi. Kita sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus juga memberi yang terbaik untuk kita, anak-anaknya, yaitu nyawanya untuk menebus dosa kita. Kita diberi dengan cuma-cuma,
Gitu, kita diberi kemurahan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Kita juga harus bisa bermurah hati, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan dengan kebenaran. Di dalam kebenaran harus ikhlas, harus dengan senang hati. Itu yang bisa diberikan Bu Yayu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini bukan hanya didengarkan ya adik-adik, tapi bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya Bu Yayu hantarkan Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberikan pelajaran kepada kami semua untuk kami bisa murah hati, untuk kami bisa peduli kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bukan dengan mulut dan lidah kami saja, tapi juga mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan perbuatan kami di dalam kebenaran. Bimbing kami Tuhan, karena dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami mohon kekuatan dari Engkau. Dan ampuni kami akan segala dosa kami. Kami mohon pelihara kehidupan kami, beri kami tetap kesehatan untuk kami dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali. Shalom. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih setiamu
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami memberikan persembahan dari sebagai kecil berkat-Mu dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dalam pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, untuk minggu hari ini sekolah minggunya sudah selesai dan kita sudah mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mau doa penutup, jangan lupa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa di amplopnya ditulis Kona atau sekolah minggu. Setelah itu boleh dimasukkan ke kotak gereja yang sudah disediakan. Terima kasih. Sebelumnya kita mau doa penutup dulu. 1. Lipat tangan. 2. Tunduk kepala. 3. Tutup mata. Kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini. Dan Engkau telah menjagai kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan selesai. Tuhan Yesus yang memberkati firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.